Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan, sama-sama katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. Selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari sama-sama katakan sekali Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Dengan lembut katakan sekali Yesus, sekali Yesus. Ini pengakuan kami saat sore hari ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh menjaga iman kami di dalam Engkau, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari sama-sama bangkit berdiri katakan sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan, kepada hamba-Nya saya persilakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, cinta Kau. Katakan sebagai sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus.
Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta kau selamat. Oh Yesusku, ku cinta kau selamat. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, yang telah hadir, telah datang bagi kita untuk menebus dosa kita. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan kami, yang kami muliakan, yang kami agungkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau hari ini kembali kami boleh bersama-sama berkumpul merayakan kelahiran-Mu. Kami tidak tahu pasti kapan Engkau lahir. Tapi yang kami tahu Engkau lahir bagi kami yang berdosa ini, agar hidup kami bisa diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama, suatu momen yang besar, yang ajaib. Dan Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk memasuki tahun 2026 nanti. Tuhan terima kasih atas kebaikan-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Setiap kata kalimat yang disampaikan isi hati-Mu kepada jemaat. Berbicaralah Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kesam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, para undangan yang ada di tempat ini, dan juga jemaat yang setia di GKI Getsemani ini. Kami mengatakan selamat datang, selamat Natal untuk kita semua. Terima kasih karena Bapak Saudara boleh hadir bersama-sama kami merayakan Natal. Sesuai dengan tema kita Bapak Saudara Tuhan, yaitu siapakah aku ini? Ini bukan suatu pertanyaan yang lagi amnesia Bapak Ibu Saudara Tuhan. Tapi ini adalah satu pertanyaan juga yang dipertanyakan oleh seorang Elizabeth, di mana ibu Yesus yang mengandung Yesus pada masa waktu itu mendatangi dia. Dan dia berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mendatangi aku. Bersama Tuhan, konteks ini juga bicara yaitu di mana ada satu momen juga Elizabeth sudah lama sekali menantikan seorang anak. Karena kita tahu memang tidak diceritakan, tetapi kita tahu bahwa seorang wanita yang belum bisa mengandung pada zaman itu, apalagi orang-orang Israel ya, dan itu juga dialami oleh suku-suku seperti suku kami orang Batak. Kalau belum punya anak rasanya itu seperti belum manusia kayaknya. Dan kurang percaya dirinya, kurang pedenya. Maka hal yang utama dilakukan oleh Elizabeth hanyalah berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Di momen Natal ini Bapak Saudara Tuhan, dalam tengah-tengah keadaan Elizabeth yang sedang lama menantikan seorang bayi, dikunjungi oleh ibunya, oleh Tuhan Yesus. Maka dikatakan ada satu kegembiraan. Kalau kita baca nanti, kita buka dulu dalam Lukas pasalnya yang ke-1 Bapak Saudara Tuhan, ayatnya 43, mari kita buka bersama-sama. Di sana dikatakan seperti ini, kalau kita membaca ayat ini Bapak Saudara Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-41, 43 Bapak Saudara Tuhan, maaf. Saya katakan seperti ini, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Tentu Bapak Saudara Tuhan, ini cerita, ada satu cerita di mana kalau kita membaca perikop ini Bapak Saudara Tuhan,
pasal ayat yang kelima, di sana dikatakan ada seorang pasangan yang sedang menanti-nantikan, yang bernama Zakaria dan pasangannya Elisabeth yang menantikan seorang anak. Dan sudah lama mereka menantikan itu. Maka pada saat malaikat berkata engkau akan mengandung, istrimu akan mengandung, Zakaria ketawa, saudara Tuhan. Dia tertawa karena ketawaan itu dia menjadi bisu. Jadi di momen Natal ini Bapak Saudara Tuhan ada juga penderitaan. Yang menderita itu sedang mengandung, maka pada saat dia mengandung dikunjungi oleh ibu Tuhannya, ada kegembiraan. Momen Natal ini adalah siapakah aku, Tuhan, suatu ada kegembiraan kepada kita. Kegembiraan kenapa? Karena seorang penebus telah datang, yaitu Kristus Tuhan. Kenapa Bapak Saudara Tuhan harus datang? Saudara kasih Tuhan, dosa itu begitu mengerikan. Suatu ketika saya lagi nonton di YouTube, ada seorang Brenda, di Brenda saya lewat, seorang wanita, maaf kata Bapak Saudara Tuhan, dia dilecehkan oleh tetangganya dan juga opungnya sendiri. Di kesaksian itu saya boleh melihat, kesaksian itu ada di YouTube-nya Denny Sumargo, saya tidak mengarang-arang ini. Setelah opungnya sendiri, bapaknya, ya, dia dilecehkan. Dan bukan itu, semua juga ada tetangga yang datang ke rumahnya juga dilecehkan juga. Jadi pelecehan itu sangat-sangat bertubi-tubi dialami oleh seorang wanita ini. Sehingga saya bertanya seperti ini Bapak sama Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan itu terhadap perempuan itu Tuhan? Di kesaksian itu dikatakan, ditanya, emang ayah dan ibumu kemana? Ayahku adalah seorang yang suka main judi. Dan ibuku juga orang yang tidak mengurusi kami. Dan akhirnya dia dititipkan ke rumah opungnya. Dan disitulah pelecehan itu. Bayangkan bapak opungnya kandung sendiri melecehkan dia. Dan setelah itu saya berpikir, kenapa Tuhan izinkan itu kepada perempuan itu Tuhan. Dan setelah kasus itu viral bersama Tuhan, ayahnya berkata seperti ini. Buru, tolonglah hapus video itu. Ada satu kata perempuan itu berkata, di take down enggak? Enggak. Dari situ saya diberi Tuhan penglihatan, bukan penglihatan, ada satu pengertian, yaitu aku mau tunjukkan kepadamu bahwa orang tua yang tidak takut Tuhan dan hidup dalam dosa, di masa tuanya akan dituai dan tersentak. Karena memang bersama Tuhan dosa itu bisa menimpa 7 turunan. Maka sewaktu saya bertobat terima Tuhan Yesus, saya doakan adik-adik saya supaya kutuk keturunan dari nenek moyang kami tidak masuk. Karena di kami ini ada satu keturunan bisa jalan-jalan di rel. Artinya gampang stres dan suka jalan-jalan di rel. Dan puji Tuhan sampai sekarang kami usia ada yang sudah 50 tahun, hampir 50 tahun. Dan bapak saya meninggal dengan usia muda. Setelah saya doakan, puji Tuhan sekarang kami tidak ada rasa itu. Dan saya juga bertobat karena itu. Betapa mengerikan dosa itu Bapak bersama Tuhan. Maka Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini. Seperti kedatangan Tuhan ke rumah Elisabeth, kedatangan ibu Tuhan datang ke rumah Elisabeth, demikian juga kedatangan Tuhan kepada kita. Siapa kita sehingga Tuhan harus datang? Dalam Filipi dikatakan bersama Tuhan 27 katakan dia menanggalkan keilahiannya dan mengambil sama rupa dengan kita manusia. Dia mengosongkan, bayangkan bersama Tuhan sendiri datang dari surga. Dia harus mengambil rupa untuk kita. Kenapa Tuhan sendiri harus datang?
Karena hanya manusia yang tidak berdosa yang bisa menebus manusia yang berdosa. Dosa itu begitu menakutkan. Dosa itu begitu mengerikan. Seperti kesaksian tadi. Saudara, kita melihat banjir bandang. Seperti sekarang ini di Aceh, Sumatera Utara, dan di Padang. Penyebabnya apa? Penebangan hutan. Orang tidak peduli lagi, tidak ada naluri lagi. Nanti kalau saya tebangi pohon ini, apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi di bawah-bawah rumah yang di bawah sana? Tidak ada naluri itu. Kenapa? Karena memang dosa. Maka pada saat seorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka apa yang terjadi? Hatinya dibaharui, Bapak. Hidup menjadi pulihkan. Saya mengalami itu, Bapak. Saya tidak punya masa depan, Tuhan juga mempunyai masa depan. Memang kalau kita melihat dunia ini bukan dunia yang memang diidam-idamkan oleh kita. Maka Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini. Maka dia berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, di sana juga kamu berada. Karena tempat kita bukan di sini. Itu ada langit baru, bumi baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Itu makanya kita hari ini bisa sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mengasihi Tuhan, kami seperti tadi latihan, walaupun malam-malam latihan, ya hujan diterobos, karena kita tahu Tuhan, kita semua lakukan untuk Tuhan, karena kita percaya Tuhan menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Siapa aku ini? Ini merupakan pertanyaan dalam Mazmur. Pasalnya ke 144 ayat 3 sampai 4 dikatakan bahwa manusia itu istimewa di mata Tuhan. Coba kita buka bersama Tuhan dalam Mazmur 144. Mazmur 144 ayat 3. Semua sudah di sana ya. Dikatakan di sana, ya Tuhan, apakah manusia itu engkau memperhatikannya? Dan anak manusia itu engkau memperhitungkannya. Siapa kita ini? Kenapa Tuhan harus datang rela, menderita, datang ke dunia ini, mau sama seperti kita. Dunia ini penuh dengan dosa. Maka urusan Tuhan Yesus harus lahir dengan seorang perawan Maria. Dikatakan tidak ada persetubuhan suami istri antara Yusuf dan Maria. Kalau ada persetubuhan antara Yusuf dan Maria, maka Tuhan Yesus berdosa. Tetapi karena Roh Kudus yang mengandung, maka itu tidak berdosa. Maka urusan Tuhan di dalam dunia kekristenan, maaf nih kita semua dewasa di sini, pada saat laki kita, sperma dan ada pembuahan di dalam rahim seorang ibu, itu sudah menjadi nyawa manusia. Tapi di dalam kedokteran berkata itu enggak, itu masih darah, gumpalan darah. Tetapi di dalam dunia kekristenan itu sudah menjadi manusia dan tidak boleh digugurkan. Maka bersama Tuhan Yesus bukan dikandung oleh hasil dari pembuahan dari Yusuf, tapi dikandung oleh Roh Kudus dan hanya meminjam rahim Maria. Maka Yesus tidak berdosa. Maka dia bisa menebus dosa kita. Dosa itu seperti apa, Bapak Tuhan? Sebagaimana seperti kita, saya ini dihukum. Ronald Saragi, engkau akan dihukum mati. Dan pada saat diketok palunya, ada seorang petinggi. Seperti yang kita tahu ada garasi yang diberikan presiden. Ronald Saragi dibebaskan. Tidak jadi dihukum. Apa karena saya menyelesaikan dosa saya? Enggak. Menyelesaikan utang saya? Enggak. Tapi karena ada menjamin, yaitu tadi garasi yang diberikan oleh, seperti kalau presiden mungkin memberikan garasi kepada saya. Maka itulah yang menjamini saya. Dan Kristus juga seperti itu, Bapak Ustaz. Itu makanya kita dijamin. Maka bersama Tuhan, siapa kita ini di hadapan Tuhan?
Tuhan datang ke dunia ini. Dalam Filipi 2 ayat 7 dikatakan, mari kita buka sama-sama bersama Tuhan. Filipi 2 ayat 7. Di sana dikatakan seperti ini Bapak bersama Tuhan. Mulai 6 dulu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bayangkan bersama Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang dikenal oleh Israel. Yang mereka anggap bahwa Allah itu adalah sangat agung, mulia. Maka pada saat mereka menulis nama Yahweh sekalipun, mereka harus mengganti pulpennya. Ada tinta, ada pulpen yang khusus untuk mengganti. Jadi memang ada kata-kata tidak boleh sembarangan kamu menyebut Tuhan Allah. Tetapi Bapak sama Tuhan, lewat Yesus Kristus dia datang ke dunia. Untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara, betapa berharganya kita di mata Tuhan. Amin. Maka bersama Tuhan, kalau kau berkaca dan kau melihat hidungmu pesek, gak perlu diperpanjang. Katakan amin. Gak ada yang amin. Saudara, walaupun saudara, waktu anak saya Imi Mayuan ada lagu dulu. Badanku gendut, pipiku tembum, ku tahu walaupun ku tetap suka gitu. Ada lagu seperti itu. Gendut bukan berarti Bapak Sam Tuhan tidak berharga di mata Tuhan. Sorry pastor. Maaf nih. Nanti kita ngomong di Lapo. Tapi dirimu yang bayar. Dia kalau khotbah di Getsemani Bapak Sam Tuhan, saya ajak dia ke Lapo. Setelah di Lapo, Bim bayar Bim. Ya gue juga dipalakin. Karena saya berteman dengan beliau ini dari sudah lama, jadi saya suka bercanda. Apapun keadaan kita hari ini bersama Tuhan, siapakah aku ini, ternyata kita ini berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Walaupun hidupmu hancur, rumah tanggamu rusak, anakmu gak ada yang taat, engkau berkaca gak ada cantik-cantiknya, engkau berkaca gak ada ganteng-gantengnya. Saya waktu kecil bersama Tuhan, saya berkaca, bibir saya ini saya pengen saya operasi. Karena tebal banget, saya kurus dulu Bapak. Maka saya dijuluki dengan tolbir, tebal bibir. Karena saya kurus begini jangkung lagi. Kalau sekarang sedikit Bapak sama Tuhan berisi karena nge-gym ya. Promosi dikit gitu. Saya selalu berkaca, Tuhan bisa gak sih bibir saya tipis karena saya dibully gara-gara bibir ini. Tapi setelah saya besar bersama Tuhan, ternyata Angelina Jolie menjadi seksi karena bibirnya tebal. Saya gak tahu Mama Mima cinta ke saya karena bibir saya tebal atau enggak. Enak aja, nanti saya dimarahin di rumah nih. Enak aja. Kamu bawa nama aku di mimbar tadi katanya. Saya diam aja lah ya kan. Daripada kita, seorang suami itu harus banyak diam ya pastor ya. Ya kan? Enggak lah. Bukan takut istri kita. Kalau di sini, kalau di rumah baru kita takut ya. Bersama Tuhan, ternyata kita berharga di mata Tuhan. Siapa aku ini? Kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kalau kita bertanya kepada mama, papa sayang gak sama aku? Apa bilang, babami katanya, kamu udah saya rawat-rawat dari kecil. Orang tua beda kan merawat anaknya. Kalau duitnya banyak, ya bisa merawatnya lebih high. Kalau duitnya pas-pasan, hari ini makan apa, besok gak tahu makan apa, ya apa yang ada. Sebisa mungkin dia merawat. Atau mungkin zaman kita dulu bukan susu, tapi air tajin gitu kan. Itu dikasih.
Dan saya masih suka dengan sampai sekarang, tapi beras sekarang kalau saya buat nggak enak rasanya sama Tuhan. Kalau dulu kayak enak banget gitu ya, dimasak oleh apa? Oleh api grok. Jadi kalau saya waktu SD, bapak kami udah lama waktu meninggal, bapak saya kelas 2 SD bapak saya meninggal. Jadi kami ke ladang semuanya disuruh bapak saya. Habis dia guru ke ladang karena guru waktu itu nggak bisa menghidupi kami. Maka pada saat pulang bersama Tuhan, saya kalau masak, uriknya itu namanya air tajin saya ambil. Karena dulu kan cetokannya pakai apa namanya itu ya, apa namanya dari kelapa itu, batok kelapa itu kan. Kan langsung banyak tuh, nah baru ya Pak. Kalau sekarang kan nggak perlu, ukur aja tanganmu segini, udah cukup gitu kan. Tapi kalau api jangan coba-coba, bisa gosong semua itu nasi. Harus bisa pintar, saya pintar masak waktu itu dengan api kan, baru kasih gula gitu. Itu nikmat banget sama Tuhan. Melebihi nikmat pizza. Ya. Seperti kita sendiri yang punya dunia ini pada saat kita minum itu, rasanya enak sekali. Mungkin orang tua kita masih memberikan itu, tapi itu yang terbaik diberikan. Kalau ada seorang anak berkata, siapa aku ini mah? Kamu adalah anak yang sangat berharga di mata. Kita inilah orang yang sangat berharga. Momen Natal adalah momen di mana kita harus berkata kepada diri kita, aku adalah orang yang berharga. Kalau siapa aku adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kalau ada orang yang tidak menghargaimu, nggak apa-apa. Kalau ada orang yang menganggapmu sepele, nggak apa-apa. Kalau orang keluargamu karena kau miskin tidak menghargai, ya nggak apa-apa. Nggak perlu kita menuliskan itu di sosmed. Nggak perlu kita curhat ke siapa, aduh mereka nggak. Kadang saya bersama belajar, kalau ada orang yang tidak menghargai belajar, saya menerima. Saya berkata oke, nggak diterima, saya nggak dihargai sebagai temannya, saya nggak dihargai sebagai keluarga. Saya ingat Tuhan Yesus menghargaiku. Tuhan Yesus bukan secara universal mengasihi kita, tetapi pribadi lepas pribadi. Maka bersama Tuhan pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bisa kita merasakan bahwa Tuhan sedang memeluk kita. Maka saya sarankan kepada kita semua berjumpalah dengan Tuhan. Di momen Natal ini, perlu kita renungkan memang siapakah aku ini. Perlu kerenungan itu kita lakukan setiap hari dalam diri kita. Supaya kita punya percaya diri. Bersama Tuhan saya dulu, waktu di kampung, tamat SMA, waktu mama saya bilang, tamat, kemana kau masuk? Kamu masuk SPK aja ya. Itu SPK, saudara tahu SPK apa? Sekolah perawat itu, kesehatan ya. SMA-nya. Enggak, ngapain aku masuk SPK? Itu hanya cewek-cewek, emang aku banci? Bukan. Mamamu ini miskin, supaya kau nanti langsung bisa kerja. Enggak mau aku. Aku enggak mau SPK. Jadi mau jadi apa kau? Saya enggak tahu. Saya ingat teman saya ada STM. STM kau, STM apa? Iya jurusan apa? STM. Maka waktu saya keluar dari STM, memang bukan jurusan saya. Keluar dari STM, saudara, memang benar. Jurusan otomotif. Motifnya jadi bawa, otonya yang dibawa. Jadi tahu apa-apa masalah otomotif. Jadi bodoh gitu. Saya nggak punya masa depan. Pada saat tamat mama saya bilang, "Mak, lulus nggak aku?" Lulus. Oh puji Tuhan. Kamu kemana? Nggak tahu mau kemana. Maka waktu saya jalan-jalan ada mobil yang keneknya nggak ada. Bang, aku mau jadi kenekmu. Ah, mau ke rupanya kenek? Mau jadi kenek. Jadi kenek. Lama saya kenek, udah kenek aja mak. Tiba-tiba mas bilang, oh mau jadi apa kau? Turun, pulang nggak kau? Pulang. Saya pulang. Kamu kemana? Ya udah ke Jakarta lah, ke Jakarta. Sampai di Jakarta bersama Tuhan, tes. Karena teman saya di Astra, 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 5. Tepat katanya kan, gak tahu lagi aku, udah gak tahu. Pulang-pulang, masuknya kau? Gimana mau masuk? 5 tambah 7 tambah 8 tambah, kan udah kuajari kau. Iya memang udah gak ada sanggup buat kita matematika itu kan. 5 tambah 7 tambah 7 udah berapa? Tambah 5 tambah 8 tambah 3 tambah 1. Udahlah pusing lah kita, udah gagal. Akhirnya mentok-mentoknya jadi pengamen bersama Tuhan. Waktu jadi pengamen, saya gak punya masa depan. Saya bilang, saya dekati cewek. Ceweknya bilang begini, saya pernah ke gereja, saya dijauhin. Kenapa? Karena bau keringat. Ngeri kali.
Pernah suatu ketika waktu pulang gereja, saya antar wanita yang cantik sampai ke Bekasi, saya pulang ke Pamulang. Besoknya saya nggak dikenal. Siapa ya? Sorry ya, kenal Rimbang nggak gitu kan? Saudara tahu Rimbang apa bahasa Indonesia Rimbang itu? Yang dikasih ke itu, ke apa namanya, ke daun singkong gitu, yang kecil-kecil itu. Nggak dikenal. Saya merasa jatuh. Tapi puji Tuhan, setelah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya merasa berharga. Saya bisa pede. Saya bisa pede seperti ini. Itulah karena Kristus. Saya mulai berkaca. Walaupun kau seorang pengamen, kau berharga di mata Tuhan. Waktu itu ada buka sekolah teologi, saya masuk sekolah teologi. Di sekolah teologi masih nunduk-nunduk, gak pede. Kenapa? Karena merasa belum berharga. Sampai suatu ketika saya ditolak untuk masuk sekolah. Waktu itu setelah masuk teman saya ini, karena waktu itu ada gembala, pendeta Pariaji, pas mau pulang saya ditolak. Pas dia datang dari bilang, Pak saya mau sekolah teologi. Yuk mau sekolah, yuk mau sekolah. Iya Pak. Namanya waktu itu udah almarhum. Irwan, masukin. Langsung saya masuk. Setelah sekolah saya dekat dengan pengurus. Pak, kenapa dulu Bapak saya tolak saya? Kau bau sih kau dulu katanya. Iya. Kalau sekarang lumayan lah, udah harum kan. Ya dikit lah. Parfum condet. Atau parfum apa? Parfum Bandung. Blueberry 75.000 udah banyak ya kan. Jadi sekarang kita bisa harum dengan budget murah. Kalau nggak bisa ke Bandung, condet. Lebih murah. Udah bisa. Di momen Natal ini bersama Tuhan kita nggak boleh lagi berkata aku siapa. Rumah tanggaku hancur. Aku ini orang miskin. Rumahku hanya sepetak RSSS, rumah sempit selonjor saja susah. Saya pernah ditinggal seperti itu bersama Tuhan. Teman saya bilang, ngapain kau tinggal di kandang kambing ini? Udah pindah kayak kandang kambing ini, pindahlah. Ah kau, pindah. Gak perlu kita meratapi diri kita. Natal ini bersama Tuhan adalah kabar baik, sukacita Kristus telah lahir bagi kita. Dia mengasihimu, dia mencintaimu. Dia datang kepada kita. Dia datang untuk berkata, nah sini, jangan selalu dalam dosa. Jangan turun di sana nak. Engkau berharga di mataku. Engkau mulia bagiku. Engkau sangat kukasihi kata Yesus. Tapi memang kadang kita manusia, enggak Tuhan. Sama seperti apa sama Tuhan. Kalau kita dikasih roti sama orang, nih makanlah roti ini. Enggak. Maaf. Saya nggak mau. Tapi dari belakang harusnya kan. Kita nggak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kita mau berkatnya Tuhan. Harusnya kita berkata, ini roti. Ya aku terima. Kalau kami Batak itu ada namanya suku Simalungun. Saya dari suku sana. Kami ini adalah orang yang sangat pemalu. Kalau tanya gini. Dua mangkom ya. Doma tulang. Saudara yang ngerti bahasa ini kan? Tapi perutnya krok gitu kan. Itu karena malu. Tapi kalau suku teman saya dulu, tetangga saya orang Batak. Dia sengaja ngamako katanya. Dang dobe, kita mark tandang. Ngamak kamu, kamu tulang, dang dobe. Terus duduk dia gitu. Duduk manis. Oh kami suku Simalu enggak? Doma akum ya. Doma tulang. Krek. Kau udah makan enggak? Udah tulang. Tapi perutnya masih keroncongan gitu kan. Tapi kalau toba enggak, udah makan kau? Udah, belum tulang. Ayo makan lagi kita. Jadi sebenarnya kita manusia itu seperti kami ini, si Malungun ini. Kita ini butuh Tuhan. Gak ada manusia yang tidak butuh Tuhan. Kita butuh Kristus yang lahir itu. Percayalah bersama Tuhan pada saat kita percaya kepada Kristus. Mungkin rumah tanggamu tidak dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin ekonomimu tidak dipulihkan langsung kaya. Seperti Pastor Bimo dulu punya Mercy. Bersama Tuhan. Itu ketika mogok di jalan di busway, di kleksoni, dorongnya. Saya sendiri dorongnya itu
mobil Mercy tahun berapa, mampus dorong ya kayak mau keluar. Saya bilang, mungkin kita enggak. Kalau Pastor Wimi udah kaya dari kecil dia. Rumahnya aja di daerah Solo, kayu putih kan. Saudara tahu lah, samping rumah Indro. Mungkin saudara enggak seperti Pastor Wimi kaya raya. Pada saat kita percaya Yesus kan langsung kaya, memang enggak. Tapi bersama Tuhan di tengah-tengah kita sedang sulit sekalipun. Kita punya rumah tangga yang berantakan. Tapi pada saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Tuhan memulihkan kita. Kita berkaca. Kok gue rusak begini? Gimana saya mau menikah? Secara jujur ya. Saya juga orang dulu sebelum terima Yesus selalu ditolak cewek. Saya dekat. Mau gak sama aku? Enggak lah, ngapain? Sorry ya, udah bau pengamen lagi, siapa yang mau? Tapi setelah saya terima Yesus, puji Tuhan, Mama Minyo mau sama saya. Saya bilang ke dia, apa yang kau lihat dari aku? Saya hanya bilang ke dia melihat dia karena aku pendeta. Saya gak punya apa-apa, ada juga motor butut. Dia engkol 5 kali baru, dia mati lagi. Maka waktu menikah dia bilang, juallah motormu itu, bikin malu aku, jemput-jemput aku. Udah, janganlah ini kenangan ini, juallah. Tiba-tiba datang Laiku, Lai, main Lai. Kata itu motor Lai mau dijual. Ah kapan mau dijual? Dia bilang. Ada. Tapi dia mau sama saya waktu saya tanya, berapa sih namutmu? Dia bilang, saya nggak punya, udah langsung pergi dia ke daerah Rawamangun. Ngapain? Udah. Gak perlu bertanya banyak. Saudara kasih Tuhan di jamaah Kristus. Maka kalau kita menikah, carilah wanita yang di jamaah Kristus. Supaya sinamutnya jangan gede. Gak ada yang ngamen kan? Gak ada yang ngamen. Benar bersama Tuhan. Saudara saya gak tahu bahwa istri saya ini udah punya ini punya itu. Gak tahu. Saya gak tahu itu. Waktu kita bertemu kenal di Facebook saya gak tahu. Tapi setelah kenal. Tapi emang saya buat ganteng lah. Agak sedikit tegak ketemu dia kan. Wih gitu kan. Waktu itu masih nge-gym juga memang. Wih. Ya mungkin juga saya sampai di rumah kalau dipanggil saya udah nyampe, Dek, kalau dibilang ya ini jodohku, langsung ajak nikah. Udah nyampe, aku udah nyampe ya bang, wis jadi barang gitu kan. Maka waktu saudara kesempuan saya bilang, kami hanya pacaran berapa bulan, menikah kita. Aku kenal aku percaya ke orang baik. Si Namut nggak dipikirkan, dia banyak berkorban waktu itu dia waktu kami menikah. Tapi kenapa itu? Saya rasa dia karena di jamaah Kristus. Kalau enggak di jamaah Kristus dia bilang, aku udah sarjana, aku udah punya ini, 1M. Saya langsung bilang, maaf dulu, tulang, saya gak mampu. Karena mamaku juga orang miskin. Tapi karena Kristus, maka bersama Tuhan cari pasanganmu yang terima Kristus. Gak ada yang amin, anak muda. Kalau dia belum terima Yesus, jauhkan. Anak kita pun tanya dia. Kalau dia datang mertandang laki-laki tanya. Hafal Kejadian sampai Wahyu. Sebutkan. Enggak tahu. Pulang. Hafal dulu baru datang ke sini. Enggak, bukan gitu juga. Tapi maksudnya. Kalau kita dalam Kristus sungguh-sungguh. Pasti Tuhan pertemukan dengan wanita yang mengasihi Tuhan. Benar bersama Tuhan. Kampung saya itu enggak ada di peta. Pada saat kami pulang dari Jakarta di Medan dia masih semangat. Pada saat masuk belokan-belokan dia boleh masuk turunan lagi. Aduh, ini enggak ada sinyal di sini. Ya iya, gimana? Masih mau melanjutkan hubungan ini? Kalau mau pulang sendiri ke sana gitu kan. Enggak ada sinyal. Tapi puji Tuhan. Itulah karena Kristus. Kalau kita berkata siapakah? Hanya Kristus yang bisa memulihkanmu. Gak ada yang lain bersama Tuhan. Tetanggamu enggak. Saudaramu pun enggak, bahkan saudaramu tidak akan pernah peduli denganmu. Tapi kalau kau berkata kepada Kristus, Tuhan aku hamba lemah. Di Natal ini kalau kau belum berkata, aku belum menerima Kristus, terima Kristus. Tuhan aku hambamu yang lemah. Aku orang berdosa, aku ini hina, aku ini miskin. Dipandang orang tidak ada apa-apa, aku ini gak punya apa-apa Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mencatat di sorga.
Dan Tuhan mulai hari ini kau menjadi anakku. Dan mulai saat ini kau akan diproses oleh Tuhan. Dan kalau kau sungguh-sungguh lihatlah hidupmu, masa depanmu akan kuberkati. Karena Tuhan gak hanya saja menyelesaikan masalah dosa kita. Tetapi juga Tuhan menyelesaikan masalah dompet kita. Dan segala kehidupan urusan kita. Katakan amin sama Tuhan. Saya tidak bicara sebagai kemakmuran. Tapi saya mengalami ini Tuhan. Di sini ada teman saya juga. Dulu sama-sama mengamen kami. Di sini ada juga satu kampungku. Di satu kampung kami ada, mereka tahu kehidupan saya. Gak mungkin hidupku hidup di Jakarta ini. Tapi karena Kristus, dialah yang bisa memulihkan. Maka kalau kau berkata selalu dalam bahasa Batak, mandele, artinya selalu apa bahasa Indonesianya? Apa? Minder. Apa pastor? Apa? Bahasa Jawanya apa? Ong sewo. Apa? Bahasa Jawanya apa? Minder. Masa gak ada lagi? Masa gak ada bahasa? Pastor gak tahu mungkin. Makanya padahal sering ke Jogja, padahal ke Solo kata. Apa? Minder. Kalau kami namanya mandele, kayak minder gitu. Bukan minder mah, bukan minder itu mandele bukan minder. Kayak putus asa gitu. Dia putus asa. Gak ada pengharapan. Makanya lagu Batak banyak gini. Lagu-lagu Batak. Dina talot, inang, sauti sumuhi hutongos. Tapi kelapa tua terus jalan kan. Untuk persidebanmu Tuhan, inang nang hutongos gitu. Tapi tiap hari live TikTok ya kan. Live TikTok berapa? Live TikTok sekarang saya lihat ternyata lah, saya pernah live TikTok isi kota 50.000 disedot cepat banget ya kan. Ternyata live TikTok itu juga butuh modal juga ternyata kan. Maka tap layar guys, ya kan. Kenapa? Supaya dapat uang ternyata kan. Saudara, tapi ke orang tua kita gak pernah bisa kita tolong. Kenapa gak bisa? Karena kita gak punya apa-apa. Kita bisa mengalami itu kenapa? Karena kita selalu dibutuhkan. Maka saya katakan hari ini, saya tutup khotbah saya ini Tuhan. Kalau mau hidupmu hari ini dipulihkan Tuhan. Kalau berkata hidupmu siapa? Dan satu lagi bersama Tuhan, kita orang Batak, jauhi lagu-lagu yang lagu-lagunya madele-madele itu. Putus asa itu, gak usah dengar-dengar itu. Tapi dengarkan lagu-lagu yang menguatkan hidupmu. Aku diberkati, walaupun gak diberkati, belum diberkati. Tapi aku diberkati, kita bisa melewatinya. Kita bisa melewati, anak kita bisa sekolah. Setiap hari ada mujizat Tuhan. Setiap hari mujizat Tuhan. Puji Tuhan, sudah Tuhan ramai seperti ini. Kemarin saya gak tahu nih makanan kita cukup atau enggak nih ya. Karena hitungan-hitungan dari panitia cuma ada 50 orang, ternyata banyak sampai belakang situ. Saya gak tahu ini, panitia bertanggung jawab ini. Tuhan kedua bersama Tuhan. Besok Tuhan dari manalah saya membayar uang segala macam itu. Saya gak tahu dari mana Tuhan. Saudara istri bilang, puji Tuhan. Saya ledekin Mama Intan. Ada berkat datang dari surga. Dan kita bisa bayar sewa dengan segala sesuatunya. Memang Tuhan langsung menyediakan berkat yang banyak kepada kami, kepada saya, kepada gereja ini. Tapi Tuhan selalu menyediakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Saya tidak sedang teologi makmuran. Tapi saya mau katakan kalau urusan Tuhan dekat dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menjauhi dosa. Hidup dalam kekudusan. Hidupmu akan diangkat oleh Tuhan. Gak ada yang amin. Jodohmu yang jauh akan dekat dengan Tuhan. Amin. Sabit nanti kesaksian. Nanti lah. Ya kan? Ada di sini Sabit. Dia bawa pasangannya ke kami. Saya bilang istri luar biasa Sabit. Dapat lah itu. Saya lihat lah itu orang baik. Mungkin hari ini Sabit mungkin dipandang orang. Tapi nanti kalau udah menikah dia akan diangkat oleh Tuhan. Maka saya katakan kepada kita. Derajat kita akan diangkat oleh Tuhan juga. Enggak perlu kita mengangkat derajat kita. Utang sana, utang sini untuk supaya enggak. Biarkan Tuhan sendiri mengangkat kita. Amin. Kalau orang hari ini menghinamu, biarkan dihina. Tapi sambil kita berdoa ke Tuhan. Tuhan terima kasih hari ini. Berkati hidupku. Mulai hari ini aku hidup dalam-Mu. Dalam nama Yesus aku percaya.
Mulai hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan Selamat. Mari saudara Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara hari ini yang mungkin hari ini belum menerima Tuhan sebagai juru selamat. Dan saudara mau menerima Tuhan sebagai juru selamat. Mari datang di hadapan Tuhan. Kita sama-sama bagi berdiri, teman-teman musik boleh maju ke depan. Saudara kasih Tuhan, firman ini biar menguatkan kita. Biar senantiasa apa yang menjadi sesuatu yang kita alami, biar Tuhan memulihkan kita. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman. Kalau hari ini kami ada yang merasa tidak berharga, biar Tuhan memberkati kami. Kalau hari ini ada di antara kami merasa hina, tidak ada harganya. Kami percaya Kristus bagi Tuhan kami adalah orang yang berharga. Bagi Tuhan kami adalah orang yang berharga. Dan katakan, pegang dadamu sama Tuhan. Katakan kepada dirimu, dengarkan hai jiwaku, engkau adalah berharga di mata Tuhan. Maka jangan minder. Jangan putus asa. Jauhkan itu. Engkau berharga. Masalah apapun yang kau hadapi hari ini, engkau berharga di mata Tuhan. Kristus lahir bagi kita. Dia tinggalkan tata kemuliaannya. Untukmu, untukku. Maka tidak ada kata-kata dari mulut kita berkata, aku ini orang susah. Aku ini tidak berharga. Aku ini jelek. Aku ini miskin. Jangan ada lagi. Karena Kristus, percaya kepada Kristus, dia bebas. Masa lalu hancur, rusak sekalipun. Tuhan, perasaan kau datang kepada Tuhan, maka dia mengampuni dosa. Dia menerimamu dengan lapang dada. Jangan keraskan hatimu. Biarkan Roh Kudus menjamahmu hari ini. Saya bersyukur untuk ini Tuhan. Terpujilah namamu kekal selamanya. Materaikan firman-Mu di hati kami. Materaikan firman-Mu di hati kami. Biar kami boleh menjadi orang yang mengasihi dan memuliakan Tuhan. Dan melalui hidup kami, nama Tuhan dimuliakan. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan